Dengar. Small change can make a big difference. Oh, Apa ya? itu artinya kembalian kecil bisa membuat perbedaan besar. Small change itu uang kecil bro buat nelpon. Kembali You have a small change. Susah kalau ngomong sama orang makan nasi uduk gitu. Katanya motivasi, kenapa jadi receh? Emang mestinya apaan? Artine pangowahan cilik bisa menehi pengaruh gede. Itu apa bang? Ya, Bahasa Indonesia. Oh iya. Lupa. Bahasa Indonesianya perubahan kecil bisa membuat dampak yang besar. Itu baru bener kembalian Mas Son. Lah ya. Itu mah cuman kata-kata doang. Prakteknya Bosman, susah. telepon. Ada misi. Mana? Misi. Nih, misi ini. Halo tim Jos, misi kali ini adalah mewawancarai seorang kepala keluarga yang pada masa pandemi berhasil memulihkan pendapatannya hingga 100 juta per bulan. Cari tahu bagaimana dia melakukannya, pelajari, dan bagikan caranya supaya semua pemirsa Jos TV bisa ikut sukses melakukannya. Jalankan. Oke guys. Oke, ya, oke, sip. Oke, sip. Sudah. Sudah. Ini nih rumahnya. Ini benar rumahnya ya. Iya. Ayo Udah, deh. kita panggil. Permisi. Misi. Misi. Cari siapa, Pak? Saya cari Pak Robi. Pak Robi. Saya, Robi. Saya juga Robi. Bapak cari Robi siapa? Robi Oktober? Iya. Kalau Robi Oktober, yang ini rumahnya di sini. Kalau saya Robi November. Coba. Ini rumah sebelahan urutan bulan. Oke, terima kasih buat waktunya, Mister. Ya, boleh perkenalkan diri dulu dong. Halo, my brother, my sister, my mother, my grandmother, my Muna, my Saro, Bentar my ya. love. Bukan masalah suara ya, airnya. 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 Lagi. Jadi kalau memperkenalkan diri seheboh itu biasanya Mister. Biasa ya? begitu. Jargon ya, jargon. Abang Gojek datang, abang jago. Waduh. Misi bang. Halo. Udah, saya setel dulu ya Mister. Nah, udah agak kalem ya. Udah, oke. Diulang. Tunggu. Oke, Mister, perkenalkan diri dulu. Oh, ini yang bener ya. Nama saya Robi Oktober. Oke. Jadi saya bungsu dari 3 bersaudara. Paling besar namanya Ferry November. Beneran. Beneran? Oh iya, saya kaget aja. Kok nggak ada ekspresi Iya, kaget? biasanya saya ayam. Gak. Oke, terus. Kalau kakak perempuan namanya Rili Aprili. Kami bertiga bersyukur inspirasi orang tua datang dari urutan kalender. Simbol ya. Iya. Keren. Iya, bayangin kalau urutan dari urutan Sio, Oh iya. nama saya jadi Robi Kambing. Saya malam biasa dipanggil Chong Pingli. Wah, apaan Apa tuh? tuh? Bencong, pinggir kali. Ini. Oke. Oke, nah sekarang Mister Robi, Yes. kegiatannya apa aja sih sekarang, boleh ceritain nggak? Kalau malam mangkal. Oh, masih ya? Ntar gua telepon bosman dulu deh, kayaknya salah Iya, sumber ini. Salah ya. Saya kegiatan trainer sama Trainer. coach. Saya sama coach di Pangkalan tadi. Bukan, udah. Oh, trainer sama coach. Ya, kira-kira bisa kebayang nggak yang di training sampai di Iya, coaching? kebayang. Teman-teman saya. Iya, iya. Oh, oke. Dari Oke, kapan? oke. Dari kapan trenernya? Kalau profesional dari 2018. 2018. Ya, awalnya kalau dulu sharing kan, kayak sharing itu lebih banyak di rumah ibadah. Oh. Jadi nggak ada Oh, pikiran gitu. tuh mau jadi trainer. Terus Oh, tahun oke. tahun 2018 ada perusahaan ngundang, terus jadi manjang sampai sekarang. Oke, kalau sebelum trainer nih, kegiatannya apa sih dulu?
Dulu. Ya. Oh, yang tadi di lampu merah itu. Bukan. Balik lagi sih. Geli sendiri kayaknya masa lalu. Dari awal mungkin sebelum masuk terjun. Sedih. Sabar. Udah. Iya, saya ingat juga sama. Jadi inget ya. Jadi saya ini 16 tahun. Masih ke bawah. Sebelum trainer kegiatannya apa? Sebelum trainer kegiatannya apa? Ini agent. Saya sedih kalau begini. Nggak kuat lagi. Iya. Nah, butuh ini. Jadi Sebelum trainer. sebelum trainer, jadi 16 tahun saya cari uang. Income saya itu nggak pernah tembus di atas 20 juta sebulan. Nah terus tahun 2015 saya sempat sampai berhutang tuh sampai sekitar 300-an juta. Nah sebagiannya kartu kredit. Oke. Itu udah frustasi kan. Tahun 2016 awal, tepatnya di Januari, teman saya bilang, bro kayaknya lu nggak bakat nih cari duit. Saya baru tahu. Waduh. Ternyata cari duit Ada talentanya, ada bakatnya. Ada talentanya. Oke. Terus teman saya bilang kayaknya lu lebih cocok pelayanan. Oh. Saya pas denger gitu kan kayaknya dapat inspirasi banget gitu loh. Nah saat itulah Januari tahun 2016 saya putuskan nggak mau cari duit lagi. Saya mau fokus untuk melayani Tuhan. Oke. Jadi ada 31 hari di Januari, 25 harinya saya habisin di rumah ibadah. Nah dampaknya istri bingung. Kok Kita nggak makan pulang-pulang? apa? Oh, kirain. Oh pulang dong. Pulang, oke. Pulang. Lucu juga ya. Kenapa gak dagang somai aja? Iya. Nah, terus saya bilang biar Tuhan yang rawat anak-anak kita. Dia makin khawatir. Iya. Sampai akhirnya tahun 2016, nah ini titik baliknya saya kenalan sama satu keilmuan yang namanya NLP. Waduh, apa itu? Iya, Neuro Linguistic Programming. Neuro artinya syaraf, linguistik bahasa, programming pemrograman. Jadi kalau kita terjemahkan pemrograman bahasa syaraf. Katanya orang kalau ngubah program otaknya, Sarafnya terganggu berarti. Oh, bukan. Sorry. gua udah usaha serius. Katanya sarafnya jadi benar. Oh iya. Oke. Karena kalau orang ngubah program otaknya, hidupnya bisa berubah. Ya saya nggak percaya dong. Oke. Emangnya gua komputer apa? Iya. Nah dari situlah saya mulai coba praktekin NLP dan ternyata benar. Beberapa bulan kemudian ya income saya mulai naik sampai tahun bulan Maret tahun 2018 itu ya 2 Maret 2018. Jadi 1 tahun 9 bulan kemudian setelah saya belajar NLP, saya hit 100 juta pertama saya. Yang dipraktekin apa tuh NLP-nya? Macam-macam nih. Jadi saya belajar sama pelopor NLP di Indonesia namanya Pak RH Wiwoho. RH. Jadi, Pak RH Wiwoho. Oh iya. Kenapa gitu? Erwin Hardijanto, RH singkatannya. Oh bukan ya, beda ya. Itu era yang klinik kecantikan itu. Endorse. Oh iya, maaf. Oh iya. Jadi pas saya masuk kelas itu saya dikasih kertas warna hijau, lalu disuruh tulis 3 tujuan hidup. Oke. Saya tulis dong 1, 2, 3. Terus sudah tuh dipanggil siapa yang mau sharing, saya tunjuk tangan. Maju ke depan, namanya siapa? Robi Pak. Coba sharing 3 tujuan hidup. Saya sharing yang pertama membahagiakan ibu dan ayah. Oke. Bagus kan? Bagus. Pelatihnya bilang nggak bakal tercapai. Hah? Oh, Bajigur ya kan? siapa itu orang? Tadi RH, tadi Bapak Saya RH bawa Wiwoho. suasana, maaf. Bawa emosi Iya, ya. iya, iya. Yang kedua, apa dia bilang yang kedua? Saya bilang membahagiakan istri dan anak. Nggak akan tercapai lagi. Lagi-lagi Pak Wi bilang nggak bakal tercapai, abstrak. Oh, oke. Oh, itu abstrak. Nah, saya masih nggak ngerti kan. Yang ketiga apa? Saya bilang mencapai kesucian. Waduh. Pak Wi langsung bilang duduk katanya. Suruh duduk saya. duduk, Terus oke. Pak Wi nanya ngerti nggak? Saya bilang nggak ngerti. Nggak ngerti? Enggak. Tadi kamu bilang mau bahagiakan istri kamu. Iya Pak. Nikah udah berapa lama? 8 tahun waktu itu. Oke. 8 tahun kamu nikah, kamu mau bahagiakan istri kamu. Kamu pernah nanya nggak secara persis istri kamu happy-nya kalau diapain? Oh, Oke. Itulah pencerahan pertama saya di NLP. Jadi selama ini saya berpikir saya membahagiakan istri, tapi ternyata otak itu memang kerjanya menjalankan perintah. Iya. Tapi otak hanya bisa menjalankan perintah yang jelas. Yang jelas. Jadi misalnya kayak saya janjian sama Mister, Iya. Mister, besok Iya. kita ketemu di bandara. Nah kalau janjiannya kayak gitu kan
Bandara mana nggak bisa ketemu. Jam Atau misalnya berapa? ya jam berapa. Jadi Iya. otak hanya menjalankan perintah yang jelas. Oke. Nah, atau misalnya saya ngomong, enak nih ngobrol-ngobrol nih, kapan-kapan ya kita ngobrol-ngobrol lagi. Nah, Maka jelas kata tuh. kapan-kapan nggak bisa dijalankan sama otak. Oke. Nah sekarang gimana nih caranya supaya saya bisa tahu secara persis istri saya happy kalau diapain? Oke. Tanya. Ya saya harus Tanya. tanya. Saya pulang ke rumah saya cari istri saya. Ternyata Saya hilang. Oh, oke. Pas ketemu lagi main di God. wah, ngeri ya. Saya bilang sama dia, aku mau bikin kamu happy. Kamu happy kalau diapain sih? Dia liatin saya. Apaan sih? Aneh banget lo hari ini. Surupan lu. Iya, kadang-kadang gitu ya. Kita kalau habis ikut seminar, Iya. orang rumah siap semangat mau berubah Iya, kan. iya, iya. Tapi ternyata orang rumah belum siap. Itu doang jadi bingung Jadi mereka. saya bilang, saya jelasin, terus dia baru ngomong, dia bilang dia kepingin HP. Nah kalau HP kan jelas. Pas dia bilang mau handphone, terus saya tanya handphone apa? Dia bilang handphone iPhone 7 Rose Gold 128 GB. Nah, saya cek Spesifik, harganya berapa ya. ya, harus Jangan- spesifik. Ah. Nah, handphone itu kan lebih jelas daripada membahagiakan istri Oke, kan. Nah, iya. selama ini kan orang berasumsi aja, tapi kita nggak pernah tahu secara persis. Nah, dari situlah saya cek harganya 12 juta. Nah, inilah hal pertama yang saya tulis. Jadi, apapun goal yang kita inginkan, prinsipnya dasarnya adalah tulis yang jelas. Itu nomor Oke. satu. Nah, itulah goal pertama saya di NLP itu. Saya cuma kepingin beli iPhone 7 Rose Gold 128 GB harga 12 juta 12 tadi. juta Oke. tanggal 15 Oktober 2016. Jadi harus persis. Oke. Harus ada siapa, apa, berapa, kapan, di mana. Siapa, apa, Detail, berapa, ya. kapan, Harus di detail. mana. Ketika Oke, kita ya. kasih perintah begitu, otak akan menyerap perintahnya dan dalam waktu 4 bulan kemudian itulah barang pertama saya wujudkan di NLP. Oh, Beli HP. Jadi saya sesimpel itu. Awal-awal Iya, tuh iya, iya. praktek NLP cuma buat beli HP aja buat nah, istri. masalahnya nih, gimana kalau kita ketemu istri, kita nanya kan, kamu tuh maunya apa, dibahagiainnya gimana? Oh cukup makan Indomie aja. Wah, itu gimana ya? Berarti kita beruntung banget. Lah iya dong. Ya, minimal kan kita bisa Iya. bahagia dia secara persis Iya, kan. tinggal masakin Indomie ya. Sama halnya ketika saya tanya anak saya, Hmm. I want to make you happy. What can make you guys happy? Diskusi 5 menit. Oke. Setelah 5 menit saya tanya, what is it? Kinder Joy. Sebut merek lagi. Gak apa-apa. Nah, itu kan simpel. apa-apa, iya. Dia tinggal pergi ke Indomaret, sebut merek lagi. Merek lagi kan. Wah. Ntar bakmi keluar nih. Nah, jadi memang kayak begitu. Nah, setelah saya membelikan istri saya iPhone 7, apakah tugas suami ke istri selesai? Oke. Nah, Belum, kan? belum, Nah, ya. makanya saya balik lagi ke istri saya tanya what next. Nah, disitulah dia bilang ganti mobil. Oh. Mau muntah kan? Ini Nyesel Bang. pasti, Nyesel, nyesel banget. Ini baru. Terus tapi kata Pak Wi kan tulis yang jelas. Saya tanya mobil apa? Katanya Honda Jazz. Yang mana? Yang RS. Yang warna kuning. Ingin Saya dong. bilang, Ingin. Ya, itu yang Air es. Oh iya, Terus yang lucu. Iya, bro. iya. lumayan. Lumayan. Saya tanya secara detail yang warna kuning RS, terus saya cek harganya 268 juta. Gelap my brother. Jadi nggak tahu juga gimana cara mencapainya. Tapi kan ya nothing tulus kan. NLP mengajarkan tulis yang jelas. Saya tulislah 15 Oktober 2017 membeli Honda Jazz RS warna kuning seharga 268 juta. Setahun ngasih waktunya berarti. Saya ya? kasih Oke. waktu setahun. Oke. Nah, September tanggal 27 kebeli Honda Jazz. Sebentar, Mister. Itu kalau dari perjalanannya itu tulisannya dibaca-baca terus atau gimana? Enggak. Kalau misalnya waktu itu cuman ya baca sekali, tapi kalau Oke. nanti kalau kita praktek yang benernya harusnya dibaca terus. Oh, jadi waktu harusnya itu- goal itu diakses setiap hari. Oke. Setiap pagi kita baca itu lebih bagus. Tapi yang waktu itu, waktu ngejalanin, waktu handphone ataupun mobil, sekali doang baca, Ya tulis. kadang baca kadang enggak gitu. Oh, oke. Jadi maksudnya belum disiplin karena saya kan belum ngerti kerja otak Iya. kayak apa kan. Itu Penulisannya aja juga masih dapet ada. ya. Itu aja sudah tercapai. Tapi gini-gini, kan setelah ditulis apa pengennya, kapan dapatnya, apa yang dilakuin sampai akhirnya dapat? Pertama kan waktu itu saya masih ada kerjasama di bisnis air minum dalam kemasan. Jadi saya pikir ya melalui cara itulah saya bisa mendapatkan yang ditulis apa yang tadi. saya inginkan. Ya. Tapi ternyata memang setelah kita menulis, kita kepingin apa, itu pas ada peluang-peluang datang, kita jadi lebih awas aja. Oh. Kayak oke. orang misalnya kepingin mobil tertentu nih, misalnya saya sebut merek lagi ya, misalnya kepingin Pajero Sport Iya. warna hitam.
entah kenapa kan setelah dia sebut itu jadi sering lihat di Sering jalan. lihat di jalan, betul. Oh iya sering itu, Iya. sering kejadian kok. Jadi setelah kita udah menentukan kita kepingin apa, itu peluang jadi kelihatan. Nah, saya sendiri juga ternyata ya tiba-tiba ada undangan itu gitu kan, terus kemudian jadi ada jalannya untuk membeli. Dalam setahun itu, ya. Simpelnya memang pas kita udah tulis itu, ya alam pun ikut bekerja paling enggak. Betul. Sebetulnya kita sudah ada sih peluang-peluangnya, tapi karena kita belum minta ke sana nggak kelihatan. Oke. Setelah kita tahu dengan persis apa yang kita mau, cara itu akan muncul dan kita tinggal ngalir aja. Setelah yang mobil Jazz itu kan, Iya. apakah tugas suami ke istri selesai? Iya. Kan belum kan? Saya datang Next. lagi ke istri saya gitu, nanya lagi. Masih berani ya? Nggak Enggak. belajar dari kesalahan yang pertama. Jadi oke. saya datang, cuma saya nggak nanya. Saya cuma bilang aja sama dia, kamu mobil ini bisa senang berapa lama? Dia bilang oke. bisa 3 sampai 5 tahun. Nah, Mulai saya masih pintar, penasaran sama NLP. Oke. Masa sih dengan nulis bisa tercapai? Maka saya bilang sama dia, 2018 saya mau jajalin NLP buat diri saya sendiri. Dia nanya, tahun 2018 kamu kepikir apa? Saya bilang saya kepikir sukses. Oke. Wah, abstrak. Nah, sukses itu abstrak. Nah, karena sukses itu abstrak, saya jadi cari. Iya. Beribet ya. Karena sukses itu abstrak. Oke. Jadi saya carilah orang sukses. Oh, oke. Lalu saya tanya, itu beliau pemilik perusahaan GPS nomor 1 di Indonesia. Oke. Jadi saya tanya sama beliau, namanya Pak David. Oh, gue mau jadi orang sukses. Oh, bagus. Katanya. Sukses itu ukurannya apa sih? Dia bilang sukses. Pakai 2 brand. Pakai 2 brand. Apa itu? Apa itu? Jam tangannya Rolex, mobilnya Mercedes-Benz. Waduh. Udah sukses. Mau muntah kita dengar kan? Iya. Pas kita dengar bingung kan? Tapi kata guru saya kan tulis yang jelas. Oke. Saya tulislah 15 Oktober 2018 saya kepingin pakai Rolex dan juga mobil Mercedes-Benz. Oke. Nah, Maret kebeli Rolexnya. Maret. Mei kebeli Mercedes-Benz. 2018. 2018. Berarti setengah tahun dapat Rolex, 5 bulan dapat Rolex, Ya, 7 7 bulan bulan. dapat Mercy-nya. Nah, dari situlah saya ngelihat gokil nih. Gokil banget dong itu ilmunya. Gokil. NLP Keren dong. keren banget. Maksudnya udah Gila satu lompatannya persatu ya. ya terwujud kayak begitu. iPhone, Jazz, Rolex sama Mercy itu Iya. berapa kali lipat itu? Ya makanya disitulah saya baru mulai meyakini bahwa wah ini Real. benar nih bahwa Iya, otak iya, kalau iya. dikasih perintah dia akan menjalankan perintahnya dengan jelas. Kan selama 16 tahun itu kan bukan nggak kepingin kan, Iya, tapi kan iya. karena abstrak nggak tercapai. Iya. Nah setelah saya beli Mercy itu, saya jadi penasaran. Maksudnya kan what next gitu kan? Jadi selama 12 tahun saya kan kere pak. Oh, iya. Sebelumnya kan maksudnya Ah, memang iya, iya, betul-betul iya. Pas-pasan lah ya, 16 kira emang enggak ya. ngutang Iya. lagi, Oh, ngutang ngutang Pak. lagi. Iya, iya. Artinya Minus background banget. saya minus gitu. Iya. Jadi saya kepingin punya rumah. Jadi selama ini punya Jazz punya Mercedes-Benz nggak punya rumah, nggak punya. Tinggal di mobil. Itu dia pak. Enggak. Pom bensin. Enggak, ya. Saya tinggal di rumah mertua. bensin. Kira rumah mertua. Jadi Oke. selama 12 Pondok tahun Mertua Indah. saya tinggal di Pondok Mertua Indah. Tapi saya nggak pernah konflik pak. Sama Sama mertua mertua? sekalipun pak 12 tahun tinggal saya nggak pernah konflik. Oh gitu, hebat tuh. Gimana caranya tuh? Kok Bisa saya nggak pernah diajak ngomong. Oke, pantes. Nggak pernah konflik iya, itu iya, antara iya. dua sisi yang ketemu. Ini Mungkin nggak pernah karena ketemu. gitu pertama kali diajak, halo Robi, halo my brother, langsung dia Langsung kena mental mertuanya. Jangan ajak ngomong lagi deh. Nah dari situlah saya nulis bulan September 2018 saya nulis saya 2019 kepingin punya rumah 3 miliar di Kelapa Gading. Oke. Dan 9 Oktober Tuan Pantes yang dititipin rumah ini nih. Nah, rumah nih udah ada nih kita udah lihat. Oke. Mercy-nya Nah, Mercy ya. Mercy-nya tanggal 1 Januari 2020 kemarin Oke. kena banjir. Oh, kena banjir. Kena banjir Oke. Mercy-nya. Jadi, Lalu kemana? Ada asuransi ya? ada, tapi kan asuransi mengganti kerugian. Jadi nggak bisa buat beli mobil lagi. Oke. Jadilah Ya, nominalnya. jadilah meja ini. Oh, aduh, Oke. lumayan. Kita Oh, ternyata udah iya, ngobrol iya. di Mercy. Buat nambahin ngisi rumah. Oh, Karena waktu oke. Oktober 2019 saya kebeli rumah itu, saya tetap tinggal di rumah mertua. Kenapa? Karena saya baru tahu, Mister. Oke. Ternyata beli rumah itu satu hal. Oke. Ngisinya. Rumah itu hal lain. Hal lain. Jadi saya bisa beli Oke. rumahnya, bisa nyicilnya, tapi nggak bisa ngisinya. Nah, kalau ininya deh, boleh nggak kita lihat Rolex-nya deh? Nah, kalau Rolex, Mister, Ada dong. Asik, ada. nggak ada juga. Ya. Sama ya, smartwatch sekarang. Jadi pas saya beli rumah ini,
DP-nya kurang. Jadi Rolex saya jual buat nambah DP. Luar biasa. Oke. Rolexnya ada di mana? Nah, ada di WC. Udah jadi wastafel. Jadi wastafel. Udah jadi wastafel. Oke. Jadi keramik ini mungkin ya. Iya. Nah, oke. Kalau tadi kan jadi praktisi NLP nih. Nah, jalan untuk jadi trainernya gimana? Itu kan 2018 ya. Tadi kan bilang 2018 Ya. diundang terus jadi kenapa bisa jadi trainer atau gimana? Sebetulnya sebelumnya banyak ngisi di rumah ibadah kan. Ada salah satu orang di rumah ibadah itu butuh trainer. Nah, awalnya tahun 2015. Start Oke. banget nih. Cuman karena dia untuk internal trainer. Oke. Jadi dia perusahaannya berkembang, cuman orang-orangnya ini SDM-nya belum berkualitas gitu loh. Jadi dia butuh trainer. Nah, saat itu saya pikir, kan saya pembicara rumah ibadah. Ya. Nanti kalau masuk ke dunia kerja kan nggak punya Berbeda kompetensinya lagi. Iya. kan. Nah, dari November tahun 2015 pertama kali saya ngikut kelas yang sertifikasi untuk jadi trainer. Oke. Nah, itu udah mulai belajar jadi trainer, tapi masih nggak tahu setelah udah lulus jadi trainer pun nggak tahu mau bawain topik apa, Mau trainingin siapa mau gitu. trainingin Iya. siapa gitu, Oke. masih kayak Oh, gitu. oke. Terus baru tadi kan 2016 belajar NLP, terus saya belajar public speaking juga. Oke. Ada guru saya itu ngajak saya jadi co-trainer dia. Ini Oke. awal banget Iya, nih. iya. Jadi saya mulai ngajar di kelasnya dia. Salah satu peserta di dalam kelas itu ngundang saya ke perusahaannya. Awal profesional. Jadi tahun Iya, 2018 lah saya betul-betul masuk ke satu perusahaan dikontrak untuk bicara 12 sesi. Nah itu saya dapat bulking satu kali kontrak gitu loh. Oke. Itu awalnya, wah ternyata trainer ada duitnya juga nih gitu. Nah, Mulai baru saya menekuni di lebih situ, tekuni, lebih 2018. seriusin di sana. Sejak 2018. Oke. Jadi karir profesional trainernya kan 2018. Ya, Nah, ini kan 2020 kemarin kan pandemi nih. Dulu kan waktu trainer kan pasti offline dong, ngomong secara langsung Ya. di layar. Nah, pas pandemi ini, apa yang dilakuin? pas pandemi ini ya income saya terjun bebas ke nol. Ke nol? Nol. Bener-bener nol? I feel you. Gitu ya? Udah. Udah. Jadi terjun bebas ke nol karena undangan untuk bicara sampai akhir tahun itu kan pemerintah kan PSBB kan. Iya, iya. Jadi kumpul-kumpul kan nggak boleh. Iya. Nah, semua undangan di cancel sampai habis nggak ada lagi. Jadi Dari Maret? sejak Maret Yang saya akhir terakhir Maret kali itu? bawain itu tanggal 21 Maret. Saya ingat banget ya. Habis Udah itu itu udah nggak ada lagi. lockdown. Tadinya masih ada sisa beberapa di April tapi satu persatu chat, Cancel. WA, cancel sampai habis. Jadi ya itulah. Oke. Yang saya alami ya saya takut, bingung, khawatir, cemas. Rumah kan baru cicil juga, terus Jadi kemudian perasaannya kayak bisnis balik yang juga. ke tahun-tahun yang kemarin dong. Iya. Oh iya? Iya. Kan Cuman ilmu yang NLP ada udah cicilan ada. juga. Iya, perbedaannya ada lebih pede kan. Lebih Karena pede ada- cuman takutnya karena cicilan lebih besar kan. Oke. Iya. Beda di nominal ya. Ya, cuman secara ini kan udah punya pengalaman pernah Ya, oke. minus 300 juga. Oke. Jadi ada PD-nya, cuman sempet saya hang juga. Ada ilmu NLP, cuman ketika emosi kita nggak stabil, ilmu itu juga nggak bisa masuk gitu loh. Otak kalah ya, Iya, perasaan kalah. ya. Saya Kalut berpikir, ya. Bapak kan trainer Pak, pret lah. Iyalah, trainer kagak ada duitnya kagak bisa mikir, my brother. Oh, Iya, stres juga. Magister. Stres juga saya. Oke, oke, Jadi oke. waktu itu yang logik dalam pikiran saya cuma bikin surat permohonan keringanan pembayaran cicilan rumah. Oke. Yang nyicil waktu itu rumah aja berarti? Rumah Honda Jazz masih nyicil. Oh, Saya nyicil semua. Buset. Ya, saya beli barang-barang itu ya kan. Iya. Memang startnya juga nggak ada kan. Jadi saya beli barang pasti nyicil. Iya. Nah, Mercy kebetulan sudah nggak nyicil. Karena udah keganti. Karena udah banjir. Karena Terima dia kasih, udah banjir. Ya, jadi udah nggak nyicil. Banjir 2000 Januari ya, itu Maretnya Ya. ya. Gitu. Nah, udah. Kalau boleh tahu nyicilnya berapa, Mister? Saat itu cicilan saya kurang lebih udah sekitar 50 jutaan. Oke. Ya, Oke. Lain-lain juga gitu. 50 jutaan income terjun Total bebas. Terjun bebas ke nol. Jadi saya ya hang, nggak tahu mesti ngapain. 11 hari lah saya bengong gitu. 11 hari itu. Nah, saya bengong. Terus udah tuh sampai satu titik saya berpikir life must go on. Betul. Artinya kan cicilan tetap jalan. Jadi Mas go on. Ya, disitulah saya putuskan saya harus bangkit lagi. Karena Oke. mau nangis kemana kan? Saya nangis sebentar aja sudah nggak dilayani. Iya. Durasi. Durasi. Iya, Karena masa saya durasi. sedih juga sebenarnya. Akhirnya ya udah
move on. Oke. Saya accept kondisinya karena Nathaniel Braden mengatakan the first step toward change is acceptance. The second, Yang artinya, tunggu. The first step toward change is awareness. Second step is acceptance. Iya. Oh, sip. Artinya jangan buang air kecil sembarangan. Langkah pertama. Iya, langkah pertama kita aware bahwa kondisi udah berubah. Ah. Kedua ya kita accept dulu. Ya udah, saya udah terima bahwa saya sudah nggak ada panggung. Terus Oke. apa yang harus kita lakukan ya? Saya start lagi dari nol. Sekarang bisa ngapain nih? Bisanya online kan, Online. semua pakai Zoom, Iya, pakai apa iya, gitu, iya. dan masih kagok banget ngomong depan kamera tuh rasanya nggak nyaman, tahu di recording atau apa, Iya. aduh nggak nyaman banget. Pertama kali lihat kamera ngeliat muka Muka kita sendiri. sendiri, aduh stres banget. Males ya, emang Iya. kadang gitu kita. Kaca juga saya begitu kadang. Saya pasti Ya, cek siapa kaget. ini orang? Iya. Berarti paham ya Pak perasaan kita saat ini? Enggak. Oke. Jadi pas saya lihat, waduh, kayaknya nggak nyaman kan, Oke. kita kaget, ternyata nih orang kalau ngomong nyolot juga gitu. Tapi Dengar lama-lama suara latihan, sendiri ya. latihan, nah terus kita pelajari. Jadi prinsipnya sih kalau kondisi berubah, nomor satu ya kita harus belajar hal baru. Oke. Karena menurut Menyesuaikan diri ya. menurut bapak teori perubahan Charles Darwin kan, it is not the strongest of the species that survive, nor the most intelligent, Iya, yang but the artinya. one most responsive to change. Oke, coba diartikan pada pemirsa. Jangan buang pembalut di proses. Artinya Kurang lebih kayak gitu lah. dalam sebuah perubahan tuh bukan yang paling kuat yang akan bertahan, Ah. bukan yang paling pintar yang akan bertahan, tapi yang paling cepat beradaptasi terhadap perubahan. Oke. Nah, saat itu saya putuskan untuk belajar ulang, Belajar ulang. relearn. Jadi artinya ngomong di panggung sama ngomong di Kamera. kan dua hal yang berbeda. Jadi Iya, saya ikut kelas, saya belajar kalau ngomong di Zoom tuh gimana Oh, sih. ikut kelas? Iya, belajar. Oh gitu. Cara paling simpel kita untuk dapat ilmu baru kan kita belajar. Iya, iya. Contohnya kita mau bikin brownies. Hal paling pertama yang kita lakukan ya cari resep kan. Iya betul. Kalau kita langsung praktek kan Iya. ya kemungkinannya akan Jadinya makan donat. waktu lebih panjang. Betul. Jadi kan bisa jadi donat kan. Iya. Oke. Jadi saya pelajari lagi pasarnya apa sih kondisi saat itu. Nah, ada 4 kondisi yang saya temukan yang jadi masalah utama. Pertama adalah banyak orang stres. Oke. Ya, maka di situ saya belajar emotional freedom technique supaya bisa membereskan stres. Iya. Ya. Maksud lo? Yang kedua banyak orang butuh omset. Oke. Jadi saya belajar NLP for sales. Oke. Lalu yang ketiga, orang harus work from home, kerja dari rumah. Aha. Jadi saya belajar law of attraction. Gimana caranya kita narik rezeki dari rumah. Sebenarnya saya sudah belajar law of attraction dari tahun 2017. Nah, Oke. tunggu. Pengen tahu dulu. Law of attraction itu apa? Apa? Oh, law A. Law Lebih gampang kan? Jadi law of attraction itu satu hukum bahwa segala sesuatu yang sama menurut Jerry Hicks itu akan tarik menarik. Oke. Ya, contoh misalnya, kenapa sih orang bisa kumpul satu komunitas? Ya karena ada kesamaan kan. Sefrekuensi. Ya, misalnya sama-sama punya Honda Jazz. Jazz gitu ya. Oke, Dia kalau kumpul komunitas Honda Jazz. Kita pergi ke luar negeri. Oke. Ya, kita ke Afrika deh. Terus di Afrika Oke. kita ketemu sama orang Indonesia juga. Oke. Mendadak ikrip. Gampang. Akrab. Iya, biar lucu. Akrab. Oh, lucu. Iya. Ya, Oke. mendadak kan langsung akrab. Iya, Kenapa? iya, Karena iya. ada kesamaan. Oh, Artinya oke. kalau ada yang sama dia akan connect gitu. Lebih gampang ya. Ya, Nah, jadi itu kalau loa. Loa itu. Ah. Jadi kita sebenarnya apapun yang kita inginkan dalam kehidupan ini kita cukup samakan frekuensinya aja. Contoh. Contohnya kalau kita bicara tentang loa itu kita bicara tentang dua hal. Satu adalah perhatian, yang kedua adalah perasaan. Oke. Jadi apa yang kita fokuskan, kita perhatiin terus, itu yang akan kita tarik dalam kehidupannya kita. Nah, contoh yang tadi, misalnya kita punya goal tertentu yang Mister ngomong tentang goalnya dia baca tiap hari, kan otomatis frekuensinya kan membayangkan tentang goal itu terus. Kalau perlu ada gambarnya gitu Kalau ya. ada gambarnya. Oke. Nah, paling simpel memahami LOA itu adalah kalau kita pernah menggunakan kata kebetulan kok bisa tiba-tiba mendadak. Ya, oke. Pernah pakai ya? Pernah. Ya, Salah satunya salah paling. satunya. Nah, Gak langsung Enggak, iya kalau 4-4 saya kayak nggak pernah deh. Oke. salah satu yang kita pernah Hah? pakai itu berarti kita sudah pernah merasakan apa yang namanya LOA. Jadi sebetulnya memang karena kita memperhatikan hal itu. Atau misalnya ada orang nih punya pacarnya galak terus. Karena Oke. apa? Karena dia terus membicarakan tentang pacar yang galak. Jadi Makanya dia dapat dia pacar yang menarik. pertama galak, pacar kedua galak, pacar ketiga galak lagi. Oke. Oh, Karena dia meletakkan perhatian dia sama itu. itu LOA itu. Itu LOA. Jadi apa yang kita perhatikan, apa yang kita tarik. Nah, yang kedua adalah perasaan itu tadi. Oke. Nah, kalau perasaan menentukan speed datangnya sebuah keinginan.
Oh gitu. Jadi kalau kita feel good sama sesuatu, misalnya kita punya goal, kita yakin nih kita bakal capai goalnya cepat tercapai. Tapi kalau kita punya goal, kita ragu, karena feel-nya nggak good kan, lama tercapai. Cuman kan kadang gini, kita punya sebuah rencana nih, kita yakin nih bakalan bisa kita capai. At the end nggak tercapai. Ada tuh yang kayak gitu tuh. Itu yang salah apanya? Kira-kira? Jadi gini, kita ini bisa mengatur diri kita atau mengubah diri kita itu cuma sebatas perilaku. Tapi memang tetap hasil itu Tuhan yang pantesin. Oke. Yang penting sepanjang perilaku kita sudah kita lakukan optimal, ya kita memang harus pasrah sama hasilnya gitu. Ya tinggal apa yang kita perlu lakukan aja. After that apa yang dilakukan gitu. Dan itu yang dilakukan waktu dari income terjun bebas 0, ketemu pencerahan tadi, habis itu praktekin LOA untuk dapat balikin income-nya. Betul. Dulu saya pakai NLP, saya butuh waktu 1 tahun 9 bulan untuk dapat income 100 juta. Nah, ketika kondisi pandemi, saya prakteknya NLP plus LOA. Jadi saya bisa kembali ke 100 juta dalam waktu 2 bulan. 2 bulan. Nah, jadi LOA itu membantu mempercepat datangnya sebuah keinginan. Wah, dengan offline lagi ya. Online. Online maksudnya. Dengan online dengan cara yang salah. Saya akui, saya curang. Oke, kalau begitu. Ya. Cukup sepertinya kita ya. Ya, kayaknya belajarnya banyak banget. Sudah luar biasa. Thank you banget, Sister. Mungkin ada tambahan dong terakhir. Pesan-pesan buat para pemirsa Jos TV. Pemirsa, Mas. Sponsor lagi. Oke. Ada pesan-pesan nggak buat menonton Jos TV nih, supaya mereka bisa mengikuti jalan suksesnya Mr. Robby begini. Jadi yang pertama ya tentu kameranya di sini, Mr. di sini langsung ya. Jadi pertama adalah apa yang saya dapatkan hari ini bukan karena saya hebat ya, tapi karena memang semua memang Tuhan yang pantaskan. Apa yang perlu kita tahu sekarang adalah teman-teman, yang saya tidak lakukan selama 16 tahun pertama adalah pemahaman saya tentang uang yang salah. Ngomongnya sini. Bebas boleh. Yang saya tidak lakukan selama 16 tahun yang pertama adalah pemahaman saya tentang uang yang salah. Jadi uang itu jangan dicari, karena uang itu kayak ayam. Semakin Anda kejar, semakin lari. Ada loh cara lain tangkap ayam. Dengan cara Anda kasih makan. Yang Anda lakukan lebih sedikit, tapi ayam yang datang lebih banyak. Demikian halnya juga dengan uang. Yang paling penting adalah Anda harus punya umpan ayam. Karena kalau Anda pakai umpan babi, yang datang babi. Nah, sekarang pertanyaannya adalah apa umpannya uang? Yaitu satu kata kita sebut dengan value. Jadi kalau Anda punya value, maka uang akan datang sama Anda. Apa value yang penting? 3 hal teman-teman yang kita perlu tingkatin. Yang pertama adalah pengetahuan. Ketika istri saya terlambat datang bulan, saya bawa ke dokter kandungan. Iya dok, masa bawa ke bengkel? Padahal dokter kandungannya nggak pernah melahirkan dan nggak punya kandungan. Kan cowok pak. Kenapa saya mau? Ya karena dia punya knowledge, dia punya pengetahuan. Dia periksa istri saya, mohon maaf ya. Dia lihat propertinya, saya diem aja. Terakhir saya disuruh bayar lagi. Harusnya siapa yang bayar? Ya saya dong pak, masa dia yang bayar? Nah, kok bisa begitu? Nah itu dia. Berbekalkan pengetahuan, seorang pria bisa membuka celana istri orang di hadapan suaminya dan suaminya nggak tersinggung sama sekali. Artinya apa? Pengetahuan itu penting banget. Nomor 1, Anda mau maju, meningkatkan value, cari pengetahuan yang banyak. Yang kedua adalah skill. Ya, value kedua adalah skill. Apa itu? Cristiano Ronaldo sekarang dibayar mahal, kenapa? Karena skill. Ya, karena dia latih terus kakinya itu, terus menerus berbekalkan main bola aja. Hidupnya sekarang sudah demikian baik. Artinya pengetahuan yang diterapkan, kita sudah punya pengetahuan, harus terapin, harus latihan terus menerus sampai menjadi sebuah keterampilan. Dan yang ketiga yang paling penting adalah attitude. Attitude itu ada sikap mental. Tentu ada begitu banyak sekali sikap mental, tapi yang paling penting teman-teman, sikap mental itu tanggung jawab. Artinya kalau ada sebuah kejadian masalah apapun juga, kita take control atas masalah itu, bukan bersikap sebagai korban. Jadi lawannya adalah denial, artinya menolak sebuah kondisi. Misalnya kita sama teman-teman berempat, terus pecah ban. Siapa orang yang paling pertama adalah untuk mengambil tanggung jawab? Oke, kita langsung beresin bannya. Itu adalah orang yang punya tanggung jawab. Nah, kondisi seperti sekarang ini banyak orang yang menolak perubahan, menolak kejadian. Akhirnya dia merasa bahwa aduh,
susah nih, nggak bisa nih, dia nolak, dia akhirnya di rumah, denial, aduh ini nggak bisa nih, kondisi COVID lagi susah, menyalahkan kondisi, itu yang membuat dia nggak maju. Jadi 3 hal itu teman-teman supaya Anda bisa maju. Pertama adalah tambahkan knowledge Anda, kedua skill, yang ketiga adalah attitude-nya diperbaiki, ya attitude-nya yang positif, attitude yang bertanggung jawab. Satu lagi bonus buat Anda, ya karena manusia sekali lagi hanya bisa mengatur diri kita di sebatas perilaku, tapi hasil Tuhan yang pantaskan. Oleh sebab itu teman-teman, Anda perlu rajin sedekah. Prinsip daripada menerima adalah memberi. Semakin banyak Anda memberi, Anda akan semakin banyak menerima. Itu kata kuncinya. Kalau Anda mau buktikan simpel sederhana, Anda siapin makanan 10 pack, 20 pack, bagi sama tetangga Anda. Maka 20-30 hari ke depan saya percaya pasti ada makanan yang balik, ataupun balik dalam bentuk yang lain, mungkin dalam bentuk pertemanan, keramahan, atau apapun juga. Why? Karena Anda do something, you give something. Jadi kalau Anda ingin mendapat lebih banyak, Anda kasih lebih banyak. Kasih lebih banyak keceriaan Anda, kasih lebih banyak semangat Anda, kasih lebih banyak uang Anda, kasih lebih banyak ide Anda, kasih lebih banyak tenaga Anda. Pokoknya kalau Anda put effort lebih banyak, Anda akan terima lebih banyak. Itu. Luar biasa. Tunggu. Oke. Untuk mau pelajarin NLP LOA mungkin ada arahan dari Mr. Robby. Kalau Anda ingin kontak saya ya, untuk belajar tentang apapun juga, bisa NLP, bisa Law of Attraction, ataupun cara mencapai goal, Anda bisa add saya di Instagram ya @robbyoktober, atau di YouTube saya Robby Oktober juga. Thank you. Terima kasih buat Mr. Robby buat waktu sama nasihat-nasihat buat teman-teman semua. Ya kita ada sedikit apresiasi. Tolong Mr. Robby tolong ke tengah. Terima kasih. Jadi sertifikat ini menandakan bahwa jalan sukses Mr. Robby bisa dipraktekkan. Layak diaplikasikan. Buat teman-teman yang suka akan konten kami, silahkan like, Subscribe, pasang belnya, and share. dan juga komen. Terima kasih.